Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kristus yang dinyatakan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita mengisahkan tentang berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Saat itu malaikat Gabriel bukan berbicara tentang Maria yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, tetapi juga malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria tentang anak itu. Nah, saudara terkasih, seperti apa Kristus yang dinyatakan? Seperti apa bayi yang akan lahir dari rahim Maria? Ada 3 hal yang bisa kita belajar di sana. Yang pertama, bayi yang baru lahir ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Di bacaan kita ayat yang ke-32 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara, bukankah ini hal yang begitu luar biasa? Dia yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dengan demikian ini menunjukkan bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, bayi yang baru lahir itu akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Bacaan kita ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia yang lahir itu adalah seorang raja, dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, bayi yang lahir itu, dia adalah pribadi yang kudus. Di ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, benar sekali. Kristus yang lahir itu, bayi Natal yang akan lahir itu, dia adalah pribadi yang kudus. Saudara sekalian, 3 hal penting yang dicatat tentang anak itu. Kalau kita bertanya, siapakah manusia di dalam dunia ini yang memiliki hal-hal seperti apa yang disampaikan malaikat Gabriel? Adakah manusia yang seperti itu? Jawabnya tidak ada. Satu-satunya manusia di dalam sejarah dunia ini yang memiliki hal-hal seperti yang disampaikan malaikat Gabriel, satu-satunya hanyalah Kristus Yesus. Dari firman Tuhan ini, apa pelajaran rohani yang bisa kita petik? Yang pertama, Yesus yang lahir itu adalah yang kudus. Kudus artinya tanpa dosa sedikit pun. Kudus artinya dia tidak berdosa sama sekali. Dan karena dia tidak berdosa, itulah sebabnya dia mampu menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Kita juga belajar bahwa pribadi yang baru lahir ini, dia juga adalah Allah. Kita bersyukur kita tidak hanya menyembah Kristus yang manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk terus percaya kepadanya, untuk terus bertahan di dalam mengiring akan dia hingga kita mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah sendiri. Dia yang lahir juga adalah manusia, pernah menjadi manusia yang pernah merasakan penderitaan, pernah menangis, pernah mengalami kesedihan, pernah difitnah, pernah diolok. Dia pernah menderita sebagaimana kita manusia saat ini. Karena itu, ketika kita mengalami semua itu, datanglah padanya, berserulah padanya. Dia tahu semuanya karena dia pernah merasakannya, dan dia akan memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan sesuai dengan kehendak dan waktunya. Saudara terkasih,
Kristus itu yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan juga dinyatakan bagi kita. Dia adalah putra Natal yang akan kita peringati beberapa waktu ke depan. Tapi sudahkah dia menjadi juru selamat di dalam hidupmu? Sudahkah saudara datang dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadimu? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersuka cita karena kami punya Kristus Yesus, juru selamat kami, putra Natal itu. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.